Shalom saudaraku, pada renungan hari ini saya mengangkat suatu tema, Allah ingin kita pintar. Allah ingin kita pintar. Mari sebelumnya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan tolong kami lewat pimpinan Roh Kudus-Mu, kami benar-benar mengerti maksud dan rencana Engkau memanggil kami. Tuhan, agar kami benar-benar mengerti kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema hari ini adalah Allah ingin kita pintar. Pada suatu hari, saya mendengar seseorang mengatakan, Kristen itu adalah agamanya orang pintar. Kristen itu agamanya orang pintar. Menurut saya, ungkapan ini cukup menarik untuk kita renungkan dalam-dalam maknanya. Maksudnya apa? Apakah orang yang kurang pintar tidak boleh memilih agama Kristen? Ya tentu bukan demikian maksudnya. Nah saudara, coba kita baca Amsal 1 ayat 7 dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita akan membahas tema ini dengan kita mengaitkannya dengan ayat di Amsal 1 ayat yang ke-7. Saudara, sebelumnya saya ingin juga mengingatkan saudara, kalau bisa saudara juga mendengarkan renungan yang saya bawakan di tema tanpa Yesus bisakah saya jadi orang baik, dan tema yang sebelumnya yaitu akar masalah. Dua tema ini akan sangat membantu saudara untuk mengerti apa yang saya bahas pada tema hari ini. Saudara, untuk pertama-tama coba kita mengerti maksud dari kata orang pintar. Siapa sih yang dapat dikategorikan termaksud orang pintar? Ya minimal dia adalah seorang yang pemikir. Orang pintar yang saya maksud di sini bukanlah karena dia ikut ulangan lalu mendapatkan nilai yang sangat bagus, mungkin 80, 90. Tapi di sini yang saya kategorikan termasuk orang pintar yang menurut saya minimal dia itu seorang pemikir, dia tidak sembarangan percaya apa kata orang, dia mempertimbangkan masak-masak apa yang dia lakukan. Nah ini yang menurut saya yang termasuk dapat dikategorikan termasuk orang pintar. Minimal dia adalah seorang pemikir, tidak sembarangan percaya apa kata orang, dan dia mempertimbangkan apa yang dia lakukan. Lalu, apa yang Alkitab ajarkan tentang hubungan antara kita dengan Tuhan? Tuhan maunya apa sih? Nah, umumnya kita berpendapat, saat kita berbicara hubungan kita dengan Tuhan, kita selalu fokusnya kepada hal yang bisa kita pahami saja, yang orang umumnya bisa pahami dan lebih konkret, yaitu bicara tentang surga. Jadi kalau bicara tentang hubungan kita dengan Allah yang spesial itu, selalu dikaitkannya untuk hal yang akan datang di kemudian hari setelah kita meninggalkan dunia ini, yaitu di surga. Sehingga tanpa sadar banyak orang Kristen tidak menganggap penting hubungan kita dengan Allah di setiap hari di dunia ini. Jadi itu kenapa kalau saudara bisa coba merasakan bahwa mengintrospeksi diri, kenapa kok di dunia ini kita begitu suka sembarangan, tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, sering suam-suam kuku dan semuanya. Ya mungkin akar masalahnya karena kita menganggap hubungan kita dengan Tuhan itu yang paling penting di kemudian hari, yaitu di surga. Tetapi apa yang Yesus katakan tentang surga? Yohanes 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal itu, di sini Yesus berbicara tentang hubungan, di mana kita mengenal Allah dan mengenal Yesus. Lalu sebenarnya apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang bagaimana kita berhubungan dengan Allah? Alkitab mengajarkan bahwa Allah ingin kita benar-benar mengenal Dia.
Saudara bukan hanya sekedar tahu tentang Allah, tapi benar-benar mengenal Dia dan benar-benar mengenal sesuai dengan level yang Allah mau. Allah ingin kita mengerti firman-Nya, benar-benar mengerti kehendak-Nya, dan benar-benar bersekutu erat dengannya. Jika Allah ingin kita berbuat demikian, benar-benar sungguh-sungguh, maka bukankah kita seharusnya mulai memikirkan juga dengan sungguh-sungguh tentang hal ini? Jadi pada saat kita mulai memikirkan hal ini, atau secara tidak langsung kita mulai peduli akan hal ini, menganggap penting hal ini, maka sebenarnya kita sudah dikategorikan orang yang pintar, yaitu orang yang sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan dengan menggunakan kepintarannya. Karena Allah pun ingin kita menggunakan maksimal kepintaran kita untuk dapat mengenal Dia. Jadi tadi saya katakan Allah ingin kita benar-benar bersekutu erat dengannya. Misalkan dalam hal ini. Jadi pada saat saudara bertanya-tanya, aduh bagaimana sih yang dimaksud dengan bersekutu erat dengan Tuhan? Saya sudah berdoa. Kadang-kala saya berdoa seperti tidak merasakan Tuhan dekat dengan saya. Kenapa ya? Lalu bagaimana seharusnya saya mengatur doa saya, jam-jam doa saya? Dan bagaimana sikap doa yang sesungguhnya? Nah, di saat saudara banyak bertanya, banyak memikirkan tentang hal-hal ini, yaitu hal yang berhubungan dengan hubungan erat dengan Tuhan, bagaimana dilakukannya, ya saudara sudah secara tidak langsung, pelan-pelan menggunakan maksimal kepintaran saudara untuk dapat mengenal Tuhan. Dan menurut saya, saudara sudah termasuk dikategorikan orang pintar yang Allah maksud itu. Cuma saudara, kita pada umumnya punya kelemahan yang sama, baik saudara maupun saya sebagai pendeta, yaitu saat kita berkata, oh hari ini saya mengerti, oh saya mengerti sekarang. Dan umumnya di saat kita merasa mengerti, pada saat itu sesungguhnya tanpa secara langsung kita juga tanpa sadar kita merasa mengerti secara keseluruhan. Sehingga akhirnya kita tidak lagi rindu ingin mengerti selanjutnya. Atau kita tidak lagi bertumbuh, bertambah pengenalan kita akan Tuhan. Karena kita merasa sudah tahu secara keseluruhan. Padahal kita belum tahu. Ya inilah kelemahan manusia, kita merasa sudah tahu, merasa sudah baik dan tidak perlu menjadi lebih baik lagi. Kita merasa lebih paham dan tidak perlu merasa lebih paham lagi. Ini akar kelemahan kita hingga akhirnya kita tidak dapat mengenal kebenaran secara keseluruhan. Padahal Yesus katakan Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Berarti kalau ke seluruh kebenaran, ada bagian-bagian kebenaran yang mungkin kita sudah mengerti, tapi belum tentu secara keseluruhan. Makanya dikatakan Roh Kudus akan terus memimpin kita, akan terus berserta kita, terus sampai ke kekekalan, sampai selama-lamanya. Berarti kita tidak boleh puas dengan hari ini kita sudah tahu tentang Allah. Dengan hari ini cukup puas kita sudah mengerti kebenarannya. Atau dengan hari ini saya mendengar khotbah yang bagus, kita merasa sudah tahu. Tidak. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk terus sampai masuk ke kekekalan, sampai selamanya. Berarti masih banyak kebenaran firman Tuhan yang harus kita gumuli. Kita cari. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Lalu tadi Amsal ini mengatakan orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara mungkin tidak merasa menghina Tuhan. Saudara tidak merasa mengabaikan didikan. Karena saudara juga orang yang rajin ibadah kepada Tuhan. Saudara yang rajin mungkin ikut pemahaman Alkitab. Saudara sering memuji Tuhan. Jadi saudara juga bukan orang yang menghina hikmat atau didikan. Siapa itu hikmat? Dunia dan segala hikmatnya telah membuat kita menjadi bodoh secara rohani. Ini berarti tanpa sadar kita bisa jadi bodoh secara rohani. Ini yang harus kita hati-hati. Hikmat yang sebenarnya yaitu Yesus. Dia hikmat Allah yang bersama-sama dengan
Allah dan tersembunyi berabad-abad dan dinyatakan pada zaman anugerah ini. Saudara tidak menghina hikmat Allah, tetapi coba kita renungkan. Pengorbanan Yesus kita hargai seberapa? Kalau pengorbanan Yesus yang begitu mulia agung kita hanya hargai dengan sebatas kita rajin ke gereja, dengan sebatas kita sering beri perpuluhan, dengan sebatas kita hanya suka doa makan, doa tidur, atau doa sebelum pergi jalan-jalan, dengan hanya sekali-sekali kita membantu orang. Apakah pengorbanan Yesus kita hargai dengan sedemikian harganya? Bukankah kalau demikian berarti kita sudah menghina pengorbanan Yesus? Kalau orang yang memberikan saudara harta 1 miliar, kemudian saudara hanya memberikan hadiah sebagai ucapan balas budi dengan memberikan suatu barang yang nilainya ya paling cuman 50.000. Nah itu berarti saudara menghina orang itu. Dia memberi saudara 1 miliar, saudara hanya mencari barang yang ya hanya harganya sembarangan, ya biasa-biasa saja, paling cuma di pasar 50.000. Itu tidak menghargai namanya. Nah ini yang saya maksud. Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, jika kita percaya Tuhan, maka seharusnya kita peduli akan firman-Nya. Kita peduli akan firman-Nya, maka kita akan sungguh-sungguh mencari dan ingin mengertinya. Coba saudara renungkan, apakah saudara orang yang benar peduli didikan Tuhan? Sungguh rindu ingin bersekutu erat dengan Tuhan, ingin benar-benar dididik Tuhan. Coba saudara baca Mazmur 119 ayat 10-20. Di situ saudara baru bisa mengetahui bahwa orang yang sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan. Bahkan dikatakan Mazmur 119 ayat 20, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Ayat 14, atas petunjuk-petunjuk peringatan-Mu aku bergembira. Ayat 15, aku hendak merenungkan titah-titah-Mu. Ayat 16, aku akan bergema dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Ayat 10, dengan segenap hati aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saudara, apakah saudara orang yang termasuk menghargai, sangat menghargai dan menganggap penting didikan Tuhan? Coba renungkan kembali Mazmur 119 ayat 10-20. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maksudnya apa? Saat kita maksimal menggunakan kepintaran kita untuk mencari dan mengenal Allah, maka secara tidak langsung Tuhan pun juga mengasah kepintaran kita untuk meraih pengetahuan lainnya. Inilah anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kita banyak hikmat, menambah hikmat kita saat kita mendahului mencari Tuhan dan kebenarannya. Ini yang dimaksud Tuhan menjadikan kita orang pintar. Di dalam Tuhan kita semakin pintar, bukan hanya sekadar rohani, tetapi pintar di dalam kita mengatasi banyak persoalan hidup. Tuhan memberkati saudara. Amin.